Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Situbondo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Maufirotul Faize dari SDIT Nurul Ansar. Nama saya Nur Rahmah dari SD Negeri 4 Pelean, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Dan saya Saiful Mukhtarul Anwar dari SD Negeri 2 Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Rahmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Pak Saiful ya. Hari ini saya memanggil Pak Saiful dengan tujuan ingin melakukan pra-observasi supervisi akademik tentang kucing yang akan Pak Saiful lakukan nanti. Jadi sebelum observasi dilakukan nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, Pak Saiful apakah sudah tahu rubrik penilaiannya nanti? Alhamdulillah sudah Bu Rahmah. Alhamdulillah sudah Ya. tahu ya. Ya. Kemudian Pak Saiful, di antara beberapa kompetensi yang ada tentang supervisi akademik, kompetensi apa yang ingin Pak Saiful kembangkan? Jadi saya pengen mengembangkan kompetensi untuk kucing dari bagaimana saya bisa mendengarkan aktif terkait dengan jawaban-jawaban kunci yang nanti akan disampaikan begitu Bu Rahman. Baik Pak Saiful. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Ya, saya pengen nanti Bu Rahma bisa mengobservasi saya ketika nanti saya apakah saya memang sudah benar-benar bisa untuk menjadi pendengar aktif atau tidak. Keterkaitannya mungkin dengan tanggapan saya terhadap kucing, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang pada kali saya sampaikan ke kucing dan sebagainya Bu Rahma. Baik Pak Saiful. Nanti kemudian Pak Saiful, dari beberapa kompetensi yang spesifik tadi, kira-kira Pak Saiful indikator ketercapaiannya itu seperti apa sih? Jadi indikator ketercapaian saya terkait dengan proses kucing ini atau kucing ini, apakah nanti kucing saya itu memang benar-benar bisa saya lakukan kucing atau tidak Bu Rahman. Jadi apakah dia bisa menemukan solusi sendiri atau tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya bimbing gitu Bu Rahman. Baik Pak Saiful, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari kucing tadi, si kucing itu dapat menemukan sendiri solusinya gitu Pak. Betul Bu Rahman. Baik Pak Saiful, alhamdulillah praobservasinya selesai. Silakan Pak Saiful lanjutkan observasinya. Baik Bu Rahman. Mari. Baik. Selamat pagi Bu Vera. Selamat pagi Pak Saiful. Ceria sekali hari ini kelihatannya. Alhamdulillah. Tumben-tumbennya pengen ketemu dengan saya ini Bu Vera ini. Iya Pak, ya Apa, itu Bu? Pak. Saya Ada kok- yang bisa diceritakan Bu? Oh ya itu, saya kok terbayang Pak Saiful gitu Pak. Ada sedikit permasalahan Pak sekolah saya gitu. Jadi saya ingin bercerita lah sama Pak Saiful mungkin gitu. Apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita di kali ini? Harapan saya Pak setelah berbicara sama Pak Saiful nantinya ada titik terang dengan permasalahan saya sehingga saya menemukan solusi terbaik. Gitu ya Bu ya. Cerita tentang apa ini kira-kira kok sangat luar biasa? Luar biasa sih tidak Pak, hanya permasalahan saya di sekolah gitu Oh, Pak. gitu ya. Ya, ada masalah yang cukup menyibukkan sih, membuat saya berpikir panjang tentang masalah itu gitu Pak. Masalah apa Bu? Ini kan saya kelas 6 ya Pak. Kelas enam. Iya. Terus murid saya kepala sekolah juga bilang kelas 6 itu harus menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya gitu kan. Nah pas murid saya itu Pak sering datang terlambat ini Pak. Jadi kan saya selalu jadi perhatian sih, bukan perhatian, saya dipanggil kepala sekolah. Jadi kan kenapa muridnya sampai begitu-begitu kan gitu Pak. Jadi saya sering nanti panggil Pak.
Oh, karena ada siswa Bu Vera yang datangnya setiap hari itu ada saja yang terlambat gitu ya Bu betul, Vera ya. benar itu Pak. Kira-kira Bu Vera ini kok bicara seperti ini atau bercerita seperti ini, Ibu Vera sudah menelusuri Bu akar masalahnya itu kenapa sih muridnya Bu Vera itu kok datangnya terlambat begitu? Nah, iya, saya sudah cek ya Pak rumahnya, alamatnya itu kan. Ternyata murid saya ini jauh Pak rumahnya. Mungkin jaraknya dari rumah ke sekolah cukup menyita waktu ya, sehingga sampai di sekolah sering terlambat. Gitu Pak. Jadi Bu Vera itu menduga anaknya terlambat atau murid terlambat itu ketika rumahnya itu jauh ya Bu ya. Iya, mungkin itu Pak alasannya. Kira-kira apa saja sih Bu faktor-faktor yang mempengaruhi akar masalah itu menurut Bu Vera? Yang pertama kan di rumah itu ya Pak, berarti faktornya itu faktor keluarga. Mungkin karena nggak mungkin sih, saya tanya sebenarnya Pak ya, ke anaknya, saya kan tanya sama anaknya, kamu kok sering terlambat? Dia bilang, iya Bu, mama udah langsung mengantarkan saya, mau mengantarkan saya lama, terus mama masih mandi. Oh, alasannya mesti orang tuanya yang telat mengantarkan dia ke sekolah. Gitu. Berarti dari cerita anak ini Bu Vera bisa menduga bahwa anak terlambat karena orang tuanya itu terlambat juga untuk mengantarkan anak ke sekolah gitu ya Bu Vera ya. Ya, jadi menurut anaknya kan gitu Pak. Saya tanyakan kemarin. Begitu ya Bu Vera ya. Kira-kira menurut Bu Vera itu kondisi ideal yang seperti apa sih Bu yang Ibu harapkan? Kondisi ideal kan pertama kan tadi karena mamanya yang terlambat mengantarkan dia ke sekolah ya Pak. Terus saya tanya sama mamanya, pernah saya telepon, Ibu maaf Pak, bener gini kan putranya kan sering terlambat. Nah dia menyalahkan anaknya Pak, kamu Bu kalau mandinya lama ini gitu Pak. Oh. Jadi menurut saya yang dimaksud ideal itu adanya saling pengertian antara orang tua dan si anak. Jadinya kan anaknya harus paham kalau sekolah anaknya sudah jauh dan butuh sekian menit untuk ke sekolah, harusnya kan sudah siap untuk mengantarkan putranya. Terus anaknya juga kan harus pengertian terhadap kondisi di rumah. Misalnya mamanya sibuk, dia bisa membantu mamanya atau bagaimana lah Pak, sehingga mamanya pada saat waktu mengantarkan dia sudah siap untuk mengantarkan anaknya. Adanya saling pengertian ya, Nah, konsistensi itu. dari masing-masing anak ya dan Nah. orang tua itu ya Bu ya. Iya, itu maksud saya Pak. Kalau seperti itu, kira-kira ada enggak Bu cara Bu Vera supaya kondisi ideal itu bisa terwujud itu? Ada Pak sebenarnya ya. Jadi caranya itu dengan mengajak bicara orang tua sama siswa saya. Jadi sebenarnya permasalahan yang benar itu seperti apa, nanti kita bisa mencari jalan keluarnya Pak. Gitu Pak. Jadi Bu Vera adanya orang tua, ingin mengajak orang tua dan anak itu bersama-sama ya, Iya. supaya menemukan satu titik itu ya Bu Vera. Betul. Kira-kira Ibu Vera pernah melakukan hal tersebut? Tahun kemarin saya pernah melakukan itu Pak pada murid saya yang sama sih sering terlambat. Oh, benar. Kira-kira kalau di rating ini Bu, apa yang Ibu lakukan itu atau cara itu? Kalau di rating itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Bisa dikatakan setelah melakukan itu ya Pak, jadi anak-anak yang biasanya terlambat sudah jarang Pak. Dari angka 5 sampai naik mungkin ke angka 9 lah Pak. Dari 5 sampai antara 5 sampai 9 ya Bu ya? Awalnya kan 5 dia sering terlambat, setelah melakukan itu akhirnya ratingnya naik gitu. Menurut saya sih Pak. Iya, iya. Jadi anak-anak itu sudah jarang telat. Begitu gitu ya kan, Bu ya? ya. Oh, iya. Terus kalau begitu Bu, apa rencana itu selanjutnya? Nah itu saya ingin segera melakukan itu Pak, segera bertemu sama orang tua dan anaknya, sehingga kan tidak saling menyalahkan lagi, kita Betul, tahu betul. akar permasalahannya itu yang benar seperti apa. Gitu ya. Nanti Ibu Vera merencanakan untuk mengadakan satu pertemuan antara orang tua dan siswa ya Bu ya? Iya. Keterkaitannya dengan masalah yang tadi itu ya, Betul. apa anak datang terlambat Iya. gitu ya Bu ya? Bagus. Kira-kira siapa yang bisa membantu itu Bu? Yang pertama kepala sekolah, ya Pak. Jadi saya akan berbicara dulu sama kepala sekolah
fasilitasi saya untuk bertemu mereka dengan memberinya surat pada orang tua untuk datang ke sekolah. Jadi ibu merencanakan satu kegiatan dengan bantuan kepala sekolah untuk bisa membuatkan surat itu ya, surat undangan lah. Iya, undangan. Biar bisa bertemu dengan kedua orang ini ya. Betul. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan Bu? Ini Pak segera. Saya rencananya nanti saya akan bertemu kepala sekolah dan kemungkinan besok Pak sudah bisa dipanggil, kemungkinan kalau kepala sekolah saya menyetujui kan gitu Pak. Jadi Bu Vera pengen segera mungkin ya dilakukan Iya, itu ya Bu ya. betul. Baik. Komitmen apa yang kira-kira Ibu Vera itu bisa lakukan agar rencana Bu Vera itu bisa terwujud? Nah, rencana ini akan terwujud jika adanya komitmen ya antara saya kepala sekolah dan dewan guru yang lain untuk saling mendukung Pak. Dalam artian kan tidak hanya murid saya nantinya yang terlambat, ada kelas lain juga nantinya terlambat. Mungkin komitmennya kita sama-sama dalam satu sekolah itu mencari jalan keluar atau mengupayakan agar tidak ada lagi murid yang terlambat, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pastinya Pak. Jadi Bu Vera pengen mengajak ya, berkomitmen mengajak kepala sekolah, kemudian warga sekolah terutama itu Iya, ya. betul. Nah, biar rencana Ibu bisa terlaksana sehingga apa yang Ibu harapkan tadi itu bisa terwujud begitu ya Bu ya. Betul. Baik. Baik Ibu Vera, semoga rencana Ibu bisa terwujud. Amin, terima Bisa kasih. tadi bisa apa namanya, murid Ibu sudah tidak terlambat lagi begitu. Mudah-mudahan. Dan semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik Ibu Vera, setelah bercakap sama ini gimana perasaannya? Saya merasa lega Pak sekarang. Terima kasih Pak. Saya dari awal kan gula-gulanan. Iya. Bingung apa yang harus saya lakukan. Iya. Akhirnya dengan berbicara ngobrol begini dengan Pak Saiful, kok saya ingin ingat sama masa lalu saya yang sudah saya lakukan gitu ya Pak, ingat lagi. Iya. Akhirnya saya ingin melakukan hal yang sama. Baik Bu Vera. Ada yang mau ceritakan lagi Bu Vera? Sudah Pak, saja saya Cukup, ya? sudah lega. Ya, terima kasih ya Pak Saiful atas waktunya. Baik. Tetap semangat Bu Vera ya. Ya, insya Allah Semangat dan sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Selamat Saiful. pagi, Bu Vera. Selamat pagi. Nah, Pak Saiful, alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan proses kucingnya. Berdasarkan yang sudah dilakukan tadi, Pak Saiful, kira-kira Pak Saiful itu sudah melakukan apa saja yang menjadi indikator ketercapaian proses kucing? Ya, tadi saya kan pengen bisa meningkatkan secara aktif gitu ya pada saat coaching dilakukan itu ya. Dan saya pikir saya tadi sudah melakukan beberapa indikator di mana saya tadi bisa merespon dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Saya juga sudah bisa menanggapi dan juga bisa mengapresiasi dengan baik dan kata-kata baik Bu, begitu ya Bu gitu. Jadi saya pikir indikator yang tadi saya rencanakan sudah bisa Bu, sudah bisa tergambarkan di situ maksudnya. Ya, Pak Saiful betul sekali. Berdasarkan hasil observasi tadi, Pak Saiful sudah melakukan semua tahapan yang harus dilaksanakan pada saat cuci. Pak Saiful sudah hadir sepenuhnya, sudah menjadi pendengar yang aktif, sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga si cuci tadi, si bicara tadi mampu menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari apa yang menjadi masalah. Keren sekali Pak Saiful. Terima kasih Bu. Baik Pak Saiful, setelah proses coaching tadi, kira-kira Pak Saiful ingin mengembangkan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Saiful untuk kegiatan berikutnya? Iya Bu. Jadi kompetensi yang pengen saya kembangkan itu adalah kompetensi present Bu, atau hadir sepenuhnya. Jadi sebelum kita mulai pelaksanaan coaching, ini saya pengen mengajak si coaching itu hadir sepenuhnya Bu, dengan cara atau teknik apa yang itu yang stop ya kalau tidak salah ya.
Jadi tarik nafas sebentar, kemudian, nah itu saya pengen mengembangkan itu biar si kucing itu benar-benar bisa hadir sebenarnya pada saat pelaksanaan kucing itu. Jadinya bagus sekali, semoga bisa terlaksana dengan baik. Pak Saiful, terima kasih. Rangkaian supervisi akademik kali ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.